Assalamualaikum semuanya. Samosa Rogut mie. Kali ini aku bakalan buat gorengan lagi. Kayaknya lagi banyak yang suka banget sama gorengan ya teman-teman ya. Setiap aku upload goreng-gorengan kayak gini tuh lumayan rame. Jadi aku bakalan buat lagi nih samosa yang versinya beda lagi. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih nonton sampai habis. Menurut aku ini rasanya kayak sayur tapi ada minyak gitu loh, paham gak sih? Dan ini tuh crispy banget ya bagian luarnya ya, dan enak banget. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, langsung aja tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih syarat dan ketentuannya, jadi langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin sayur-sayuran. Kemarin tuh aku beli sop teman-teman, kalau nggak salah harganya 3.000. Ada kolnya, wortel dan kentang. Kentangnya tuh dapat 2, lumayan kecil. Jadi kita pakai seadanya aja ya teman-teman ya. Ini untuk kentangnya aku bakalan potong kotak-kotak. Ini sorry banget, untuk kentangnya tuh ada lubang-lubangnya gitu loh teman-teman. Jadi emang kecil terus banyak lubangnya, jadi ini aku pilih yang bagus-bagus aja. Kalau teman-teman mau dibanyakin kentangnya boleh, disesuaikan aja sama keinginan atau selera masing-masing ya. Cuman karena di sini aku adanya segini, jadi aku pakai segini aja. Terus di sini aku ada 1 buah wortel. Ini sama, aku bakalan potongnya kotak-kotak aja ya. Caranya seperti di video aja. Kalau teman-teman pengen buat resepnya tuh resep icip-icip atau seperti yang aku punya ini, jadi aku tuh buatnya sedikit gitu loh teman-teman. Kalau kalian buat sedikit seperti yang aku punya, aku saranin banget beli sayurannya tuh beli sayuran sop aja. Soalnya kalau beli satuan gitu nanti modalnya lebih banyak teman-teman. Soalnya kalau buat sedikit aja seperti yang aku punya nih, beli sayurannya semuanya tuh cuma 3.000, bahkan itu ada kolnya, buncis, banyak banget lah isinya. Bahkan masih bisa dibuat masak yang lainnya gitu loh, jadi hitungannya jauh lebih murah. Tapi kalau teman-teman mau jualan ya boleh lah. Kalau teman-teman mau buat banyak, beli satu-satu aja, kayak kentangnya beli 1/2 kilo, wortelnya dibanyakin dikit gitu kan, itu boleh. Tapi kalau icip-icip lebih murah kayaknya beli sayur sop aja. Ini untuk kentang sama wortelnya udah selesai aku potong-potong. Aku lanjut bakalan potong 2 helai seledri. Kenapa pakai 2 helai aja? Karena di sayur sopnya cuma dapat ini aja teman-teman, jadi aku pakai semuanya ya. Jadi 3.000 itu udah include semuanya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kita beli satu-satu, wortelnya udah berapa, kentangnya udah berapa, ini seledrinya juga udah berapa. Jadi 3.000 tuh nggak cukup ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada daun bawang. Ini daun bawangnya sengaja aku lebihin ya. Sebenarnya dapat 1 helai, cuman karena menurut aku 1 helai itu kurang, jadi aku tambahin 1 helai lagi. Ini untuk daun bawangnya aku bakalan iris tipis-tipis aja. Ini sebenarnya dicampur jadi satu nggak masalah sih teman-teman ya. Soalnya aku kan kurang suka daun bawang yang mentah kan teman-teman. Jadi aku masukinya tuh bareng kentang sama wortel gitu loh, biar dia tuh matangnya bareng. Ini selesai daun bawangnya dipotong-potong, kita lanjut aja ya. Ini kayak gini aja cukup sih. Kayaknya sih daun bawang aku kebanyakan ya teman-teman ya. Kalau mau dikurangin boleh deh, ini kayaknya kebanyakan deh. Kita pinggirin dulu dan kita lanjut blender bumbu halusnya. Ini sorry banget ya, aku pas buat ini tuh kehabisan bawang putih. Jadi di sini bawang putihnya aku pakai yang mungil-mungil, pakai 2 kayak gini. Kalau teman-teman ada bawang putih banyak boleh ditambahin dikit ya teman-teman ya, 1 siung lah gitu. Ini sebelum di blender aku bakalan potong-potong kecil kayak gini ya. Fungsinya apa kak? Fungsinya biar dia tuh lebih halus lagi. Soalnya blender manapun setahu aku tuh kalau kita nggak iris-iris kayak gini, nanti bawang putihnya masih utuh gitu loh teman-teman. Dan di sini untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung juga ya. Dan ukuran bawangnya tuh lumayan gede gitu. Kalau ukuran bawangnya kecil-kecil boleh ditambahin ya, disesuaikan aja sama selera. Ini juga sama, diiris-iris seperti ini aja. Ini udah selesai diiris-iris, langsung aja aku tambahin air sedikit dan langsung aja aku blender. Di blender seperti biasa aja sih teman-teman. Di blender sampai halus. Kalau udah halus kita langsung aja lanjut masak.
Di sini aku udah siapin air. Ini aku bakalan didiehin airnya dulu ya teman-teman ya. Kalau airnya udah mulai panas, kita langsung aja siapin mie goreng. Ini opsional, boleh diganti mie yang lainnya. Karena kebetulan aku adanya Intermie, jadi aku pakai Intermie aja. Kita masak seperti biasa aja sampai dia itu mateng. Setelah menurut teman-teman mateng, ini boleh langsung diangkat. Kalau teman-teman pengen minyak lebih lembek, dilamain aja. Kalau minyak udah selesai, kita tiriskan dan kita langsung aja lanjut tumis bumbu yang udah kita blender tadi. Kita kasih minyak sedikit dan kita langsung aja masukin bumbu halusnya tadi. Kita masak sampai si bumbu halusnya ini tuh wangi ya teman-teman ya. Ini kayaknya aku ngeblendernya kurang lama, jadi dia agak kasar gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah ya, karena udah terlanjur, kita masak aja sampai dia wangi. Seperti biasa tangan aku tuh jahil, jadi kayak gatel gitu loh teman-teman kalau ada yang ngeganjal. Jadi ya lihat sendirilah. Kalau bumbunya udah wangi, ini langsung aja dimasukin semuanya ya teman-teman ya. Ini aku masukin wortel sama kentangnya dulu. Padahal aku di awal tuh niatnya masukin daun bawangnya langsung kan, cuman aku takut daun bawangnya tuh gosong teman-teman. Jadi ini aku tumis dulu ya kentang sama wortelnya. Ya gimana ya, namanya juga udah emak-emak, pokoknya kalau salah pasti mintanya bener terus. Ini kita tumis sampai matang. Sambil nunggu dia matang, kita tambahin setengah sendok teh garam. Terus di sini aku ada roiko. Untuk roikonya aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman gak mau terlalu asin, garamnya boleh di skip. Aku pakai 1 sendok teh gula ya teman-teman ya. Dan jangan lupa pakai merica. Ini menurut aku kalau rogut itu kalau nggak pakai merica kurang enak ya. Jadi aku pakai merica kurang lebih 1 gram. Ini aku pakai kemasan yang kecil teman-teman. Dan jangan lupa masukin bumbu dari Interminya tadi. Kalau teman-teman pakai mie sedap ya bumbu mie sedap. Kalau pakai bumbu Indomie pakai bumbu Indomie gitu loh teman-teman. Jadi ini aku pakai bumbu yang ada di mie instan tadi. Ini langsung aja kita aduk, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untung tadi aku nggak masukin daun bawang di awal, soalnya ini aja tuh udah lengket kemana-mana gitu loh. Mungkin karena kurang minyak dan aku tuh kekeh nggak mau nambahin minyak ataupun air karena aku takut nanti pas dibentuk dia susah gitu loh. Jadi ini langsung aja kita masukin mie sama sayurnya ya. Jadi di sini nggak perlu ditambahin air ataupun minyak, cukup kita masak aja sampai mereka semua itu mateng. Pokoknya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman pengen ditambahin air boleh ya, tapi biar nanti pas ngebentuknya kulit lumpianya tuh nggak bolong, boleh ditambahin kurang lebih 1 sendok makan tepung maizena ataupun tepung terigu biar dia tuh kental gitu loh teman-teman. Cuman karena aku nggak mau ada penambahan itu semua, jadi ini aku kayak gini aja. Jadi dia kering kayak gini. Kalau kering kayak gini tuh kulit lumpianya nggak bakalan bolong teman-teman. Udah aku tiriskan kayak gini, ini udah mateng ya. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya kayak gini. Kita langsung aja siapin perakat. Untuk perakatnya sih simple-simple aja ya. Aku pakai tepung terigu. Kalau teman-teman ada telur boleh pakai telur, cuman menurut aku lebih mahal ya. Jadi kita cari yang hemat aja. Tepung terigu 1 sendok makan dan kita kasih air secukupnya aja sampai dia tuh bentukannya kental. Jangan terlalu encer biar dia nanti tuh bisa lengket gitu loh teman-teman. Ini langsung aja aku siapin telenan dan aku siapin kulit lumpia. Ini aku kulit lumpianya pakai yang kayak gini ya, pakai yang bulat. Kita ambil 1 lembar aja teman-teman. Kita langsung aja kasih isian kurang lebih 1 sendok makan. Kalau pengen lebih gendut dibanyakin juga boleh ya. Kita rapi-rapin seperti ini aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku kumpulin di tengah-tengah ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja lipat bagian bawah sedikit aja teman-teman, dan kiri kanannya kita bentuk kayak segitiga gitu. Kalau udah kebentuk segitiga, kita langsung aja lipat ke atas. Udah kayak gini, kita tinggal rapiin aja kiri kanannya ngikutin bentuk dalamnya. Jadi hasilnya seperti ini, gampang banget ya. Dan kurang lebih ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini kalau nggak salah satu resep jadinya 13 piece. Ini kita langsung aja goreng. Kalau teman-teman mau di frozen ini boleh banget, bisa ya teman-teman ya. Soalnya kentang sama wortel itu kalau di frozen lumayan awet, apalagi mie. Jadi kalau teman-teman mau dimasukin freezer boleh. Jadi
Walaupun gak digoreng dulu, langsung aja dimasukin freezer juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pengen lebih awet nih, digoreng aja setengah mateng. Setelah itu kita dinginkan, dan setelah dingin kita masukin ke dalam freezer. Dia tuh bisa awet berbulan-bulan kalau kita tuh nyimpennya bener ya. Ini kita goreng pakai api yang kecil sampai kuning kecoklatan. Dan ini tuh aku sekali balik aja kayak teman-teman tuh. Aku nggak tahu ngegoreng ini kemarin kenapa pelit minyak, karena aku tuh takut dia terlalu banyak masuk minyak kan teman-teman ya. Jadi aku ngegorengnya tuh kayak pelit minyak gitu. Jadi aku ngegorengnya pakai api kecil biar dia tuh matangnya sampai ke dalam. Sebenarnya walaupun nggak matang sampai ke dalam nggak masalah, karena isinya tadi tuh udah aku masak ya teman-teman ya. Ini kalau udah kecoklatannya udah merata, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah banyak banget. Kalau teman-teman mau ikutan giveaway aku, teman-teman bisa langsung aja klik like komen. Maksud aku komen, terus kalian jangan lupa like. Nanti syarat dan ketentuannya nyusul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung aja lihat di deskripsi ataupun di akhir video. Dan jangan lupa share ya teman-teman ya, biar banyak yang ikutan giveaway. Semakin banyak yang ikutan giveaway, nanti aku bakalan banyakin juga hadiahnya. Ini kita langsung aja review. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seperti yang aku sampaikan tadi ya teman-teman ya, ini tuh crispy luarnya dan dalamnya tuh raw good gitu loh. Mungkin kalau isiannya dibuat raw good yang manis gitu jauh lebih enak ya. Ini tuh lebih ke dominan agak gurih asin gitu loh. Enak dan isiannya banyak dan dia crispy banget. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa tinggalin komentar di sini, kasih tahu kita di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.